Oke, saya kira yang pertama terkait dengan kualitas pemilu 2019 berjalan dengan cukup baik, dalam arti tidak ada interupsi yang kemudian bisa membatalkan baik itu proses maupun hasil pemilu. Jadi proses dan hasil pemilu berjalan secara prosedural sampai dengan akhir. Tentu kalau dari sisi kualitas ada beberapa catatan yang kemudian layak disematkan terhadap proses pemilu 2019. Utamanya pertama terkait dengan masih tingginya suara tidak sah di pemilu 2019, khususnya pemilu legislatif yang mencapai 17,5 juta atau 11,25%. Nah, itu dalam arti bahwa 1 dari 10 pemilih kita itu gagal memilih. Ini angka yang sangat tinggi saya kira, meningkat dari pemilu sebelumnya yang 10%. Ini masih jadi PR dan tantangan, khususnya bagi penyelenggara pemilu dan Bawaslu dalam melakukan aspek sosialisasi dan pendidikan pemilih agar pemilih semakin cerdas. Terkait dengan kinerja Bawaslu, beberapa capaian penting yang kemudian juga bisa disampaikan adalah pertama terkait dengan aspek Bawaslu sudah lebih baik dari sisi dokumentasi dan kampanye terkait dengan beberapa isu strategis. Ke depan mungkin beberapa hal yang perlu ditingkatkan dari aspek kinerja Bawaslu terkait dengan spesifik isu dan penetrasinya. Jadi kemudian setelah publik tersadar, setelah publik mempunyai awareness terhadap proses pemilu, bagaimana kemudian menggiring publik pada isu-isu spesifik terkait dengan permasalahan-permasalahan yang masih ada di pemilu 2019. Dengan apa yang harus ditingkatkan dari kinerja Bawaslu ke depan, khususnya dalam hal partisipasi, saya kira Bawaslu harus meningkatkan level engagement-nya dengan masyarakat, utamanya dengan para praktisi dan pegiat pemilu, untuk melembagakan pola relasi yang ada selama ini. Jadi Bawaslu punya potensi yang besar untuk menjadi jangkar dalam menumbuh kembangkan masyarakat sipil. Itu hal yang paling penting yang kemudian jadi tantangan di Pilkada 2020. Tentunya kita harus berkaca pada proses-proses Pilkada sebelumnya dan proses pemilu 2019. Yang pertama dari sisi tingkat partisipasi. Nah, tingkat partisipasi di Pilkada itu kalau kita lihat data series dari Pilkada 2015 sampai 2017 masih di bawah target partisipasi 77,5%. Jadi harus ada aspek pendidikan pemilih dan sosialisasi yang lebih kuat dari Bawaslu dalam mendidik publik tidak hanya berpartisipasi pada saat hari pemilihan, tapi ikut mengawal proses. Yang kedua, tentu ini masih jadi residu masalah yang cukup serius terkait dengan politik uang dan isu ujaran kebencian atau hoax. Politik uang masih menjadi PR karena tingkat penerimaan masyarakat terhadap politik uang masih tinggi. 65% masyarakat kita masih permisif terhadap politik uang. Dalam arti mereka mau terima atau menganggap wajar praktek politik uang. Dari sisi ujaran kebencian, residu ini masih ada pasca Pilkada DKI 2017 dan Pemilu 2019. Penggunaan sentimen keagamaan, daerah, dan lain sebagainya, saya rasa itu yang kemudian harus di-counter dengan sangat baik oleh penyelenggara pemilu, tentunya dengan melibatkan banyak stakeholder kepemiluan, mulai dari NGO, akademisi, lembaga survei, dan kantong-kantong basis massa seperti organisasi masyarakat dan lain sebagainya.